Yang perlu saya sampaikan, acara tersebut berlangsung sangat sukses, di mana dihadiri puluhan ribu, baik itu masyarakat sekitar Gresik yang ada di lapangan sekitar kediaman beliau, yaitu Padepokan Wong Bodo Gresik tersebut, di mana selain masyarakat yang puluhan ribu itu juga dihadiri berbagai macam perguruan silat dan juga. Dalam video yang beredar, nampak Imad bin Sarman terpaksa dilindungi oleh banyak aparat kepolisian karena derasnya penolakan warga setempat terhadap sosok yang mengaku-ngaku sebagai cucu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Acaranya sangat sukses. Saya sendiri juga heran ketika kemudian muncul framing bahwa masyarakat Gresik menolak acara tersebut. Ini aneh, karena dari video yang beredar itu cuma sebenarnya hanya beberapa puluh orang saja. Kemudian membuat kebisingan, membuat berisik di sekitar lokasi. Ya, Gus Abbas sendiri, Kiai Abbas Buntet datang itu agak tengah malam, sekitar jam berapa? Setengah 9 atau jam 9. Itu juga baik-baik saja, lancar saja. Jadi itu hanyalah framing dari orang-orang yang ingin seolah-olah besar, padahal ya tidak seberapa. Terus kemudian seolah-olah ingin membuat framing masyarakat Gresik menolak, padahal yang datang puluhan ribu dan bisa dibuktikan dengan baik itu video maupun atraksi-atraksi yang terjadi di acara tersebut. Gelombang penolakan umat Islam pecinta habaib terhadap kedatangan Imad bin Sarman dan kelompoknya terus meluas di sejumlah daerah. Ribuan umat Islam menolak kedatangan kubu Imad yang selama ini populer memiliki julukan begal nasab Senin kemarin malam di Pondok Mburi, Menganti, Gresik, Jawa Timur. Masyarakat menyatakan tidak pernah menolak acara haul, sholawatan dan pengajian. Namun yang mereka tolak adalah kedatangan Imad bin Sarman dan antek-anteknya yang selalu berupaya memecah belah umat Islam pecinta habaib. Dan ceramahnya hanya berisi asumsi, tidak mau face-to-face hadir debat, dan Kiai Imad juga dianggap memprovokasi masyarakat untuk membenci para habib di Indonesia. Dalam video yang beredar, nampak Imad bin Sarman terpaksa dilindungi oleh banyak aparat kepolisian karena derasnya penolakan warga setempat terhadap sosok yang mengaku-ngaku sebagai cucu Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Wali Songo dan Nabi Muhammad. Namun klaim nasabnya itu telah ditolak oleh Kesultanan Banten dan Rabitha Alawiyah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wirahadiningrat. Pada kesempatan kali ini ingin menceritakan sedikit dan melakukan klarifikasi terkait apa yang terjadi di acaranya tuan rumah Gus Suhairi, Panglima Laskar Sabila Jawa Timur di Gresik kemarin. Patut disampaikan bahwa acara tersebut adalah menghauli orang tua tuan rumah, sekaligus juga pelantikan dari beberapa pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dari beberapa cabang di Jawa Timur. Yang perlu saya sampaikan, acara tersebut berlangsung sangat sukses, di mana dihadiri puluhan ribu, baik itu masyarakat sekitar Gresik yang ada di lapangan sekitar kediaman beliau, yaitu Padepokan Wong Bodo Gresik tersebut, di mana selain masyarakat yang puluhan ribu itu juga dihadiri berbagai macam perguruan silat, dan juga bisa dilihat, bisa ditampilkan atraksi-atraksi dari berbagai perguruan silat serta pendekat-pendekat dari perjuangan Wali Songo Indonesia dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Acaranya sangat sukses. Saya sendiri juga heran ketika kemudian muncul framing bahwa masyarakat Gresik menolak acara tersebut. Ini aneh, karena dari video yang beredar itu cuma sebenarnya hanya beberapa puluh orang saja. Kemudian membuat kebisingan, membuat berisik di sekitar lokasi. Tetapi tentu saja mereka tidak sebanding kalau memang ingin merangsek masuk. Itu namanya konyol kalau mereka ingin membuat keributan di acara yang sebesar dan dihadiri oleh massa yang seperti itu. Nah, cuma memang kami patut menguji apresiasi kepada kepolisian, baik jajaran Polda Jatim maupun Polres Gresik, yang telah dengan sigap untuk
memberikan pengamanan dan menghadang massa yang ingin membuat keributan tersebut daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Patut diketahui bahwa saya dari rangkaian acara di Semarang kemudian dijemput oleh rombongan Kiai Haji Imaduddin Usman dan Tubagus Nur Fadil untuk meluncur bareng ke Gresik. Dan ketika saya datang acara sekitar Isya itu sepi-sepi saja, tidak ada massa apapun. Bahkan ketika kami pulang juga lancar-lancar saja. Jadi massa itu sengaja datang untuk suatu waktu kemudian divideokan, kemudian di framing besar-besaran seolah massa itu memenuhi jalan, kemudian menghadang siapa saja yang mau masuk untuk kemudian mau membuat suatu tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Ya, Gus Abbas sendiri, Kiai Abbas Buntet datang itu agak tengah malam sekitar jam berapa? Setengah 9 atau jam 9. Itu juga baik-baik saja, lancar saja. Jadi itu hanyalah framing dari orang-orang yang ingin seolah-olah besar, padahal ya tidak seberapa. Terus kemudian seolah-olah ingin membuat framing masyarakat Gresik menolak, padahal yang datang puluhan ribu dan bisa dibuktikan dengan baik itu video maupun atraksi-atraksi yang terjadi di acara tersebut. Jadi ketika kemudian Gus Abbas Buntet itu menyampaikan suatu warning kepada aparat kepolisian, sebenarnya itu adalah bentuk rasa sayang beliau agar jangan sampai aparat kepolisian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, yang selama ini terindikasi radikal, yang selama ini terindikasi pendukung khilafah, yang selama ini sering melakukan narasi-narasi yang anti kebangsaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa narasi pelurusan nasab Nabi ini dan juga hal-hal terkait pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan juga pembelokan sejarah Nusantara ini bukan hoax. Ini nyata dan jelas terjadi dan bisa dicari gampang sekali jejak digitalnya, jejak siapa pejuangnya, dan bagaimana kondisi di lapangan, baik itu pembelokan makam-makam yang ada di seluruh Nusantara ini maupun juga narasi-narasi sesat yang ini berakibat kepada perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama. Mohon maaf, siapa saja yang ingin tetap mempertahankan narasi sesat bahwa sekelompok orang yang mengaku cucu Nabi ini tidak mau diuji secara ilmiah, maka berarti dia anti ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, paham radikalisasi, paham radikalisme yang terjadi di Nusantara ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk diberantas, dikikis habis. Asalkan kita kembali kepada komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita dengan kebinekaan, di mana terdapat kesetaraan di antara seluruh suku bangsa terhadap seluruh kerukunan umat beragama, itu sangat mudah diberantas seandainya kita kembali kepada komitmen itu. Dan itu juga menjadi sangat amat mudah untuk diberantas paham-paham radikalisme ini seandainya kemudian kita juga bernarasi yang sama, kita meluruskan sejarah dengan cara yang benar, dengan cara yang ilmiah, termasuk juga dari akar masalah, yaitu bahwa banyak orang yang tertipu akan narasi keagamaan, bahwa siapa yang membawa darah Nabi adalah ras yang lebih mulia, bahwa siapa yang memiliki garis keturunan Nabi itu berhak melakukan apa saja di bumi tercinta Nusantara. Ini yang harus dilawan. Dan saya harap bahwa narasi kita bersama, teguran sayang dari Kiai Abbas Buntet, seorang yang tidak diragukan nasabnya ke Wali Songo melalui Sunan Gunung Jati, yang dari garis nasab dan keluarganya memang seorang pejuang sejati bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Kakek beliau adalah panglima besar di dalam perjuangan perang 10 November, turun langsung ke lapangan untuk melawan agresi Inggris dan Nika yang membonceng Belanda tersebut, sehingga kemudian diabadikan menjadi Hari Pahlawan 10 November. Mari seluruh aparat bangsa ini kita bernarasi yang sama, kita mempertaruhkan sumpah jabatan kita
untuk setia kepada Pancasila, kepada NKRI, kepada konstitusi, dan kepada kebinekaan kita. Terima kasih, itu saja klarifikasi yang perlu kami sampaikan. Sukses untuk acara PWI di Jawa Timur, dan semoga PWI semakin berkembang di seluruh kota Indonesia, bernarasi yang sama, tetap setia kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, tetap setia kepada Pancasila, dan akan selalu memperjuangkan kesetaraan di dalam konteks kebinekaan Tunggal Ika. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Hormat saya untuk Pak Kapolres Gresik, untuk Pak Kapolda Jatim, dan kepada Pak Kapolri kita. Semoga dalam konteks kebangsaan ini kita bernarasi yang sama sebagai putra-putra bangsa terbaik Nusantara yang akan selalu menjaga marwah leluhurnya, menjaga keluhuran budayanya, dan membangun peradaban ke depan yang jauh lebih baik lagi. Rahayu Nusantaraku. Wassalamualaikum.